Shalom dan selamat pagi kepada kita semua. Sukacita boleh kita alami bersama, di mana kita boleh berjumpa kembali dalam renungan harian Toraya edisi Sabtu 12 Juli 2025. Mengawali segala kegiatan kita pada hari ini, mari kita luangkan waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita minta kekuatan dari Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas berkat kemurahan-Mu yang sudah dilimpahkan kepada kami semua. Di mana hari ini kami boleh menerimanya dengan ungkapan syukur, kami boleh bangun dan boleh menikmati hari karunia Tuhan yang selalu kami yakini, boleh kami terima atas kasih dan penyertaan Tuhan. Mengawali pagi ini, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi penguatan di dalam kami menjalani hari ini. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk dapat mengerti dan melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Percakapan dengan Nikodemus. Ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam nama Allah. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah datang kepada terang. Terang dan gelap begitu dekat dengan kehidupan manusia. Pada umumnya, hal baik dan benar dilakukan pada saat terang. Sebaliknya, hal buruk atau jahat banyak dilakukan saat gelap. Sebagai contoh, orang melakukan pembunuhan di tempat yang sepi, melakukan pencurian di tempat yang gelap. Tak heran ketika kejahatan diidentikan dengan kegelapan, sedangkan kebenaran diidentikan dengan terang. Terang dan gelap digambarkan pula dalam bacaan kita saat ini. Terang yang sempurna ialah Yesus Kristus. Ia telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang hidup dalam kegelapan. Akan tetapi, banyak orang yang tidak percaya kepadanya. Mereka lebih memilih hidup dalam kegelapan. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka hidup dalam perbuatan jahat. Dalam kegelapan hidup umatnya, Allah tidak meninggalkan, melainkan menyatakan kasih-Nya melalui Yesus Kristus, Sang Terang. Terang yang mengajak manusia untuk meninggalkan perbuatan jahat. Mereka hendak dituntunnya untuk hidup dalam kebenaran sebagai anak-anak terang. Terang yang hidup dalam hati dan terpancar kepada semua orang. Dengan demikian, nyatalah perbuatan terang yang mengalahkan perbuatan gelap. Kita semua adalah orang yang berdosa yang sering hidup dalam kegelapan. Namun dalam kegelapan itu, Allah menyatakan kasih yang sempurna bagi kita. Melalui Yesus Kristus, kita ditebus dari dosa dan diajak untuk hidup dalam terang Kristus. Terang yang menuntun kita untuk mengalahkan kegelapan dunia. Terang itu telah menyinari kita semua sehingga kita memiliki terang dalam hati
dan perlu untuk dipancarkan kepada semua orang. Dengan demikian, semua orang merasakan terang Kristus di dalam kehidupan. Amin. Mari kita kembali minta kekuatan dari Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah ya Engkau ya Bapa kami dalam surga, Bapa yang sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah walaupun sangat singkat, namun kami bisa meresapi renungan firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami agar kami dapat terus mengerti, agar kami dapat terus datang kepada terang. Kami yakin dan percaya bahwa terang yang sempurna ialah Yesus Kristus. Untuk itu kami mau meletakkan semua perkara kami, pergumulan kami, bahkan kebahagiaan kami hanya kepada Yesus Kristus, karena Engkaulah ya sang terang di dalam kehidupan kami. Ampunkan salah dan dosa kami ya Bapa. Mungkin di dalam kehidupan kami pernah melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang gelap, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Namun saat ini ya Bapa, kami mengaku salah dan dosa kami, dan kami meletakkan semua pergumulan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kedepannya segala yang terbaik boleh kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di mana kami tahu melalui Yesus Kristus kami semua telah ditebus dari dosa dan diajak untuk hidup di dalam terang Kristus, di mana terang yang menuntun kami semua untuk mengalahkan kegelapan dunia. Biarlah kami semua anak-anak Tuhan boleh terus menjadi terang dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan. Biarlah kami semua boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan sudah berikan. Biarlah kami dapat melanjutkan sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya hikmat dan penyertaan Tuhan akan senantiasa melingkupi kami dimanapun kami melakukan segala kegiatan kami, dimanapun kami mengurus segala hal-hal yang perlu kami lakukan sepanjang hari ini. Berikan kami semua kesehatan yang Bapa, biarlah di dalamnya nama Tuhanlah akan senantiasa kami puji dan muliakan. Terima kasih ya Bapa. Kiranya sepanjang hari ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hari ini boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan kami semua kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera di dalam diri kami, agar kami senantiasa bisa melanjutkan aktivitas kami penuh dengan ungkapan syukur. Yang kami tahu semuanya itu asalnya daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terimalah doa kami ini yang tidak sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya dari Jemaat Laharoi Balikpapan. Semoga bisa menjadi penguatan di dalam kita semua menjalani hari ini. Selamat memulai beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.